Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah yang telah memberikan kita kemudahan di kesempatan yang baik hari ini untuk meningkatkan di dalam kita mendekatkan diri kepada Allah Sang Pencipta alam semesta dengan cara melaksanakan satu ibadah dari ibadah-ibadah yang paling agung, yaitu mencari ilmu, thalabul ilmi. Dan pelajaran kali ini adalah mempelajari ilmu tentang tafsir Al-Quran. Pertemuan kita hari ini pertemuan yang kedua. Pada yang pertama kemarin kita di dalam muqaddimah, terus sekarang memasuki ringkasan isi kitab, ringkasan materi, ya kan? Ringkasan materi, poin-poin yang akan disampaikan atau dipelajari di dalam kitab ini. Ada 5 hal. Yang pertama tentang Al-Quranul Karim. Bab Al-Quranul Karim. Ada 5 atau 6 pasal. Ya, ada 5 atau 6 pasal. Yang kedua bab At-Tafsir. Bab tafsir ada 5 pasal. Ada 5 pasal. Kemarin telah kita baca sampai pasal yang ke-3. Ya, sekarang bab tafsir pasal yang ke-4. Nanti rampung bab tafsir, lalu memasuki bab yang ke-3 tentang Al-Qasam. Ya. Bab yang ke-4 tentang Al-Qasas. Bab yang terakhir tentang Ad-Dhamir. Ya. Pertama kita lanjutkan dulu bab yang kedua, yaitu tafsir. Melanjutkan bab tafsir pasal yang ke-4. Ya. Yuk, ada yang baca? Ketua kelas menunjuk siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah anwa'ul al-ikhtilafi al-waridi fi tafsiril al-maksuri. Al-waridi apa al-waridu? Ini Dwi Narjo. Kenapa enggak al-waridu? Kenapa bukan menaati anwa? Nah, ini juga sisi enaknya bahasa Arab, ya kan? Jadi pasti al-waridi itu menaati
al-ikhtilafi tidak menaati anwa, karena al-waridi mudzakkar sementara anwa adalah jamak tidak berakal, ya kan? Berarti muannats enggak mungkin menaati anwa. Ini sisi kemudahannya mengapa kok diatur naat man'ut harus sama nauknya, adatnya maupun takrifnya, ya kan? Nauk, adat dan takrif, ya kan? Ya. Itu sini kita akan paham. Jadi enggak akan salah paham. Pasti al-warid menaati al-ikhtilaf. Ya, terus artinya apa? Iya no. Macam-macam perbedaan yang terdapat pada tafsir peribahasa. Tafsir maksur. Tafsir maksur. Ya, iya. Terus Al-khamisu tarjamatu al-Qur'ani ta'rifuha wa anwa'uha wa hukmu kulli naw'i. ya, ini ikhwah. Jadi yang diterangkan di atas tentang marja, ya, tentang rujukan di dalam tafsir, itu terangkan Al-Quran bil Quran, Al-Quran bis sunnah, akan dikalami as-sahabah. Itu namanya apa? Namanya at-tafsiri al-maksur. Ya, itu namanya at-tafsiri al-maksur. Di tafsir Al-Quran bil Quran, Al-Quran bis sunnah, Al-Quran bi aqwali as-sahabah, Al-Quran bi kalami at-tabi'in, ya. Namanya at-tafsir al-maksur. Nah itu nanti kan memang dari perkataan tabi'in satu dengan yang lainnya ataupun perkataan sahabat dengan tabi'in kadang ada perbedaan. Ini akan diterangkan macam-macamnya perbedaan. Itu perbedaan yang kayak apa? Kan gitu. Yang akan diterangkan ternyata perbedaan yang saling menjelaskan. Yang juga anak menerangkan begitu. Itu perlu bahas nanti macam-macam perbedaannya. Anwaul ikhtilaf. Al-waridi fit tafsiri al-maksur. Lalu yang kelima atau yang terakhir dalam fasal tafsir diterangkan tentang tarjamatul Quran. Tentang menerjemahkan Al-Quran. Tentu akan dibahas hukumnya. Namun untuk membahas hukumnya harus tahu apa? Takrifnya. Dan ternyata hukumnya tergantung macam-macamnya. Akan nanti diterangkan juga anwa'uha, macam-macamnya terjemah. Nanti hukumnya akan berbeda sesuai pembahasan macam-macamnya terjemah. Terjemah apa? Ada beberapa macam. Nanti hukumnya sesuai macamnya masing-masing sehingga nanti tidak dipukul rata apa hukumnya terjemah. Tapi nanti hukumnya sesuai macam tiap macam-macamnya gitu ya. Itu ya, Wah. Terus beberapa tambahan untuk hal ini. Khamsu tarajima mukhtasaratun karena mukhtasarah menaati khams, ya kan? Yuk. Mukhtasaratun lil masyhurina bil tafsiri salasu lil sahabati wa isnatani lit tabi'ina. Ya, ini tambahan tidak ada ditambahkan di sini akan diterangkan tarojim. Tarojim itu apa artinya? Tarjamah. Tarjamah itu artinya adalah biografi. Ya, biografi.
Dia akan ada biografi, lima orang yang masyhur dalam tafsir, tapi apa? Ringkas, ya. Ringkas. 3 dari sahabat, 2 dari tabi'in. Ya, terus. Aqsamu al-Qur'ani min haitsu al-ihkami wa tasyabuhi. Terus. Mauqiful ar-rasifina fil ilmi wal zahina minal mutasyabihi. Minal mutasyabihi. Atasyabuhu hakikiyun wa nisbiyun. Al-hikmatu fi tanawu'i Qur'ani ilal muhkami wa mutasyabihi. Ya. Ikhwah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, ya. Berikutnya penjelasan untuk aqsamul Quran, macam-macam Al-Quran, ditinjau dari sisi al-ihkam dan at-tasyabuh. Nanti akan diterangkan apa itu al-ihkam dan at-tasyabuh dari Al-Quran ini. Juga akan diterangkan nanti mauqif sikap berpijak yang dimiliki oleh ar-rasikhina fil ilmi berbeda dengan sikap az-zaighin. Sikapnya mereka terhadap apa? Di sini yang dibahas nanti terhadap al-mutasyabih. Jadi bagaimana sikap kita terhadap al-mutasyabih itu. Maka akan dicontohkan nanti sikapnya ar-rasikhina bagaimana dan sikap az-zaighina bagaimana, nah gitu. Kemudian keterangan berikutnya, ikhwah, kita untuk berlapang dan punya gambaran yang luas bahwasanya at-tasyabuh, bahwa al-mutasyabih itu ada 2. Ada tasyabuhun hakikiyun dan juga ada tasyabuhun nisbiyun. Kemudian kenapa ada seperti itu? Ada hakiki, ada sababi, ya, ada tasyabuh dan ada yang ihkam, nanti ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Ya, ada hikmah Al-Quran terbagi-bagi menjadi ada yang ihkam, ada yang tasyabuh, ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Nah, terus mauhimu ta'arudi minal Qur'ani wal jawabu anhu wa amsilatun min dalika. Ya. Nanti juga ada penjelasan, ikhwah, mauhimu ta'arud minal Qur'an. Tempat-tempat wahem, tempat-tempat salah duga, tempat-tempat salah kira, salah-salah menduga Al-Quran dianggapnya apa? Ada ta'arud, kok ada pertentangan gitu. Ada tempat-tempat yang itu orang mauhim, salah duga, menganggapnya apa? Pertentangan. Tapi itu praduga orang, namanya wahm ya. Jadi salah kan gitu. Salah kan gitu. Tentu itu adalah marjuh ya kan, marjuh kan gitu. Oleh karenanya bersama disebutkannya mauhim, tempat-tempat yang orang itu menduga salah, maka akan diberikan al-jawab
anhu, diberikan jawabannya, ya kan? Apa jawabannya? Jadi kata mereka pertentangan, padahal sebetulnya tidak ada jawabannya. Nanti dicerahkan juga amsilahnya, contoh-contoh hal itu. Ya terus. Al-qismu Al-qasam. al-qasamu ta'rifuhu adatuhu faidatuhu. Ya, terus ganti bab yang ke-3 yaitu bab tentang al-qasam. Tentang al-qasam, nanti al-qasam dibahas 3 hal. Yang pertama takrifnya al-qasam, yang kedua adat, yang ketiga apa? Faedah. Ya, terus. Al-qasasu ta'rifuha al-gharadu minha al-hikmatu Min tikrariha wa ikhtilafiha fi tawfituli al-qasri wal kisari wal uslubi. Wa al-isra'iliyatu lati ukhimat fi tafsiri wa mawqifi al-ulama'i minha. Ya. Al-dawil ta'rifuhu marjifuhu al-idharu fi mawdi'i al-idmari wa faidatuhu al-iltifatu wa faidatuhu dhamirul al-fasli wa faidatuhu. Ya, pembahasan berikutnya bab apa ikhwah? Al-qasas. Apa itu al-qasas? Apa itu kisah-kisah, ya kan? Apa takrifnya? Terus apa tujuan dalam Al-Quran? Banyak dijumpai al-qasas, dan bahkan ada tikror. Ada tikror, dan kadang ada perbedaan antara satu tempat dengan tempat yang lainnya dalam hal panjang pendeknya kisah, kan itu. Di satu surat itu kadang beda panjang dan pendeknya. Dan juga ada perbedaan uslub, ada yang kisahnya dengan bahasa yang keras, ada yang dengan bahasa yang lembut, ya kan gitu. Nanti apa itu hikmahnya? Ada hikmahnya, kan itu. Demikian juga akan diterangkan di sini, dimasukkan juga nanti oleh beliau, yaitu tentang kisah-kisah Israiliyat. Tentang kisah ini. Kalau ini digabung di Al-Quran, ini di dalam apa? Di dalam tafsirnya, ya. Ini fit tafsir, ya, Israiliyat yang ukhimat, ya kan, yang dimasukkan, ya, yang disertakan, yang ditulis di dalam tafsir. Nanti di sana dalam beberapa tafsir juga dimasukkan, dicemplungkan, ya, apa? Dimasukkan, dicemplungkan, disisipkan. Nah, baik ini ya apa namanya, gitulah gitu ya, gitu. Ya, disertakan gitu, disertakan gitu ya, disertakan juga ya gitu, disertakan gitu, ya. Nah, karena kan banyak yang kurang bagus, maka kan dicemplungkan kan gitu kan gitu. Kan kurang, misalnya kan kurangan gitu. Makanya karena nanti ada perbedaan mauqif toh kan gitu, makanya kan itu ada perbedaan mauqif, makanya ada mauqiful ulama minha. Ya.
Terakhir yang kau sudah belajar panjang lebar tapi ternyata memang asik, domir. Itu kan itu. Itu sebetulnya kayaknya gampang cuman domir tapi ternyata memang luar biasa. Memang betul-betul domir itu memang kata kunci kan gitu. Makanya bahasa Arab datang dengan domir yang detail, ya kan? Bahasa Arab datang dengan domir yang detail. Ada domiru raf'in, ada domiru nasbin, ada domiru jarrin, ada domiru munfasil, ada domiru muttasil, banyak ya gitu. Itu pun nanti tambah dari sini nanti. Tambah lagi di sini nanti. Bagaimana satu ada al-idhar fi maudhi'il idmar. Ada al-idhar fi maudhi'il idmar. Jadi itu maudhi'il idmar semestinya diungkapkan dengan domir, tapi kok ternyata Al-Qur'an ternyata Allah mengidharkan pakai isim dohir, nggak pakai domir. Itu nanti berarti itu indah sekali. Berarti kita harus tahu dulu apa itu maudhi'ul idmar. Semestinya kan itu domir semestinya kan gitu. Tapi kok diucapkan isim dohir, enggak domirnya. Nanti itu ada rahasianya. Maka sini wa faidatuhu. Ya kan? Ada wa faidatuhu nanti begitu. Juga nanti ada al-iltifat. Nah, itu kan ada iltifat itu. Ada iltifat. Jadi ada iltifat, jadi asalnya goib, domirnya kan kok menjadi mutakalim. Namanya iltifat, ini namanya iltifat kan gitu. Jadi ada panjang nanti gitu, nah itu namanya nanti iltifat. Nanti banyak contohnya gitu. Nah itu nanti kok gitu ya asalnya kan goib kok menjadi mutakalim kan gitu. Nanti ada faedahnya apa kok seperti itu kan gitu. Nah itu juga nanti kan kita perlu ilmu karena kan ada kita aja nggak iltifat aja kadang ditanyai domir kemana kembalinya, masih gitu ya kan. Itu padahal standar itu kan gitu, macam-macam gitu kemana kembalinya kayak itu. Ini apalagi iltifat gitu, asalnya goib menjadi mutakalim kan itu. Nanti kan wah ini tahu tambahin lagi. Jadi grundomir itu, tapi itu harus tambah terampil gitu ya, tambah lincah gitu. Karena nanti ada iltifat gitu, ada perbedaan antara orang pertama, orang kedua, orang ketiga, ada perbedaan. Padahal maksudnya podo, ini kok ganti domir gitu loh kan itu, ganti domir. Nah, nanti akan ada di situ, nah itu nanti ada faedahnya. Apa faedahnya kok seperti itu nanti gitu. Ya, yang terakhir untuk domir juga beliau tambahkan apa ya, domirul fasl, fasal dan faedahnya. Ya, ini insya Allah yang akan kita pelajari atau ini yang pasti diterangkan di buku ini, ya kan? Tinggal kitanya nanti seberapa bisa mempelajari. Ya kita Bismillah, ya Bismillah meminta taufik, meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kemudahan, kelancaran, faham, mendapatkan ilmu yang manfaat, berguna untuk pribadi, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa, bisa mengajak semua kita kepada kebahagiaan di dunia wal akhirat. Itu ya, Pak. Sekarang kita masuki bab yang pertama, Al-Qur'anul Karim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim fil lughat masdaru qara'a bi makna tala atau bi makna jar'a. Taqulu Bi makna jar'an. Kan masdaru qara'a. Nah, qara itu isim atau fi'il? Fil. Nah, fi'il berarti bi makna jam'u. kan fi'il. Jamaah. Nah, gitu. Kan qara'a bi makna jamaah, gitu loh. Jadi ini kamu udah lagi canggih. Qara'a aku ngerti arti ini membaca. Tapi ini kok artinya apa? Jamaah. Ini lapang dada gitu kan.
lapang dada. Aku wis nawangelange selama ini qara'a yaqra'u qira'atan, membaca gitu. Nah, kalau diartikan tala, oke. Ya toh? Pahamlah. Memang iyalah qara'a yaqra'u qira'atan, seperti tala yatlu tilawatan. Tapi ternyata ada ada makna yang lain. Oh ya kan, ada makna yang lain. Ternyata enggak selamanya qara'a yaqra'u qira'atan bermakna tala yatlu tilawatan. Ternyata juga ada makna yang lain, apa itu? Jama'a yajma'u jam'an. Nah, itu karena dia adalah qara'a bimakna tala atau qara'a bimakna jamaah. Nah gitu. Terus Au bimakna jamaah. Taqulu qara'a Qur'an. qara'a Qur'an. Qur'anan. Ya. Qur'anan itu itu kan itu hamzah dan alif ya toh. Qur'anan ya. Qur'anan kama taqulu ghafaron Gufron. Fa'ala al-makna Al-awwali tala yakunu masdaron bimakna ismi maf'uli ay bimakna matluwin win tanwin ya. wa ala makna sani jamaah yakunu masdaron bimakna ismil fa'ili ay bimakna jami'un Waalaikumsalam. bimakna jami'in li jam'ihi Al-akhbaro betul. al-akhbari Al-akhbaro maf'ulun bih kan? Li jam'ihi al-akhbaro. Naam, li jam'ihil akhbaro. Li jam'ihi al-akhbaro wa ahkama. Artinya Al-Quran yang mulia pada sisi bahasa adalah asal dari kata qara'a yang artinya menceritakan atau bermakna mengumpulkan. Membaca atau mengumpulkan. Terus kau berkata Qara'a membaca, bacaan. Terus. Jadi sini gini, jadi takulu ada perkataan atau berkata, ada kata qara'a yaqra'u Qur'an wa Qur'anan gitu loh. Makanya itulah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu masdar dari qara'a. Kok bisa? Iya, karena qara'a itu qara'a yaqra'u Qur'an wa Qur'anan gitu loh. Ya, makanya Al-Qur'an fil lughati masdaru qara'a. Kenapa Al-Qur'an fil lughah masdar qara'a? Iya, karena qara'a itu tasrifnya adalah qara'a yaqra'u Qur'an wa Qur'anan gitu. Sebagaimana tasrif kata yang lain ghafara yaghfiru ghafron
gufronan gitu, gufronan. Nah ini asalnya gufronan, Qur'anan itu kan sama kan itu. Terus maka pada makna yang pertama jangan maka lalu gitu aja. Itu kan bukan jawab toh, jadi lalu itu ya. Kemudian boleh ya. Boleh. Pada makna yang pertama Ya. yakni yakunul Qur'anu. Yakunu ini kan isimnya huwa. Kembali ke Al-Qur'an. Jadi lalu berdasarkan makna yang pertama yaitu tala, maka Al-Qur'an itu adalah itu. Lalu berdasarkan makna yang pertama yaitu tala, Al-Qur'an itu berasal dari Al-Qur'an itu adalah kata Al-Qur'an itu adalah kata Al-Qur'an itu adalah asal kata suatu isim masdar, suatu masdar gitu. Suatu masdar yang bermakna isim maf'ul. Ya, jadi Qur'anan itu kalau dimaknakan qara'a itu adalah masdar yang bermakna isim maf'ul. Jadi antum juga harus sering ngerti toh? Sering dengar toh masdar bermakna isim maf'ul seperti kitabun bermakna maktubun. Seperti kamu duduki itu apa yang kamu duduki sekarang ini? Majelis. Yang kamu duduk kok majelis. Kamu duduk di mana sekarang? Aina tajlisu? Ana ajlisu alal firash. Alal firash. Kenapa tikar dinamakan firash? Karena mafrush. Nah, itu kan karena mafrush, karena dijereng, dihamparkan, ya kan? Alam naja'alil ardo mihada, itu kan apa kok mihada apa? Firosa lo apa? Firosa kok mihada? Firosa itu loh, ya kan? Kenapa firosa? Karena dihamparkan, ya kan? Karena dihamparkan itu loh. Karena ini juga sama gitu. Itu artinya contoh dalam bahasa Arab itu sering masdar bermakna apa? Di antara sini bermakna isim maf'ul. Jadi sini masdar bermakna isim maf'ul. Maka sini ketika Quran diartikan tala, maka bermakna maf'ul, yaitu apa? Matlu, bermakna matlu, bermakna apa? Yang dibaca, itu. Jadi yang dibaca ketika itu dimaknakan dengan tala, itu adalah bermakna matlu, ya kan gitu, yang dibaca. Terus dan pada makna yang kedua jamaah, dan berdasar, ala itu berdasarkan, dan berdasarkan makna yang kedua jamaah, maka Al-Qur'an adalah masdar yang bermakna isim fa'il. Ya, masdar bermakna isim fa'il. Yakni bermakna jami' atau mengumpulkan. Bermakna jami' yang mengumpulkan. Ya. Yang mengumpulkan karena Al-Qur'an itu mengumpulkan kabar-kabar atau berita dan hukum-hukum. Ya, nah gitu. Jadi Al-Qur'an itu dimaknakan dari masdar qara'a, ya toh? Qara'anya bisa bermakna tala, bisa bermakna jamaah.
Kok beda nih adoh men? Ya nek kalian lihat antara tala sama jamaah beda jauh. Tapi ketika diterangkan ketika bermakna tala itu Qur'anan adalah isim maf'ul yang dibaca. Ketika qara'a bermakna jamaah maka Al-Qur'an adalah bermakna isim fa'il dari jamaah yaitu jami'. Kenapa kok dengan jami' ya li jam'ihi karena Al-Qur'an itu adalah mengumpulkan seluruh al-akhbar wal ahkam. Jadi berarti Al-Qur'an itu berarti apa artinya? Bisa bermakna yang dibaca, bisa bermakna yang mengumpulkan al-akhbar wal ahkam. Nah, itu Al-Qur'an. Jadi awake dhewe guru memahami Al-Qur'an dak suwe ngono ya. Guru memahami Al-Qur'an ki apa ngono. Iya secara bahasa lho kowe gitu. Secara bahasa gitu. Tapi ya kita kan latihan pahami ya. Latihan paham uraian kayak gini gitu kan. Latihan paham uraian ini gitu. Dia memang judulnya ilmu itu memang dalam ya. Bareng di sinau ya ora entek-entek ngene gitu ya. Ternyata Masya Allah dalam betul gitu. Baru bahas kata Al-Qur'an ya. Udah kayak gini. Tapi ini kan tentu diterangkan pakai bahasa Arab kan gitu. Kalau nggak bisa kan nggak paham. Karena harus tahu dulu itu adalah masdar. Itu udah masdar dari qara'a kan gitu. Terus qara'a sendiri maknanya bisa tala, juga bisa jamaah kan gitu. Ketika bermakna tala maka Al-Qur'an adalah masdar bermakna isim maf'ul. Dan ketika Al-Qur'an dari qara'a bermakna jamaah, itu Al-Qur'an adalah masdar bermakna isim fa'il. Sehingga untuk tala sama jamaah enggak ada pertentangan. Semuanya hak ya kan gitu. Beda tapi saling menjelaskan kan gitu. Nah, itu yang bagus. Nah, ternyata beda ini saling menguatkan kan gitu. Saling menguatkan. Memang bermakna tala ketika dia matluun. Nah bermakna jamaah ketika jami'un li al-ahkami wal akhbar gitu kan ya. Itu ya kawan tentang definisi atau pengertian Al-Qur'an di dalam bahasa. Terus Al-Qur'an bisyar'i kalamullahi ta'ala munazzalu ala rasulihi wa khatimi anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mabdu'i bi suratil al-fatihati al-mahtumu bi suratin nasi qala Allah ta'ala inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila al-ayat wa qala inna anzalna qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun Yusuf al-ayat. ya silakan. Ya. Al-Qur'an dalam segi syariat di dalam pandangan secara syar'i adalah kalamullah yang diturunkan atas Rasulnya penutup para nabi yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang didahului dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Allah berkata, sesungguhnya kami menurunkan kepada kalian Quran secara berangsur-angsur. Dan berkata lagi, sesungguhnya kami menurunkan kepadanya Quran dalam bahasa Arab agar kalian semua mengerti. Ya. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah.
Yang berikutnya kita memahami Al-Quran. Apa itu Al-Quran secara syar'i? Al-Quranu fi syar'i, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah kalamullah. Apa? Adalah kalamullah ta'ala. Jadi Al-Quranu fi syar'i, dia adalah apa jemaah? Kalamullahi subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran adalah kalamullah, baik itu lafadznya, juga baik itu maknanya. Jadi Al-Quran seluruhnya itu adalah kalamullah. Kalamullah lafadznya dan juga kalamullah maknanya. Jadi Al-Quran itu lafadznya kalamullah, lafadznya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Memang demikianlah lafadz darinya subhanahu wa ta'ala. Itu namanya lafadznya, kan itu lafadznya. Demikian juga makna yang terkandung di dalam lafadz itu. Nah, itu adalah kalamullah. Jadi ini Al-Quran adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala, lafadznya dan maknanya. Jadi kita beriman Al-Quran kalamullah. Kita beriman Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berkata, berkalam dengan Al-Quran ini. Al-Quran yang kita baca ini, itu dia ta'ala apa? Menfirmankannya, itu melafatkannya. Nah itu. Jadi Allah Ta'ala berfirman dengannya, mengucapkannya. Jadi dia Ta'ala mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin gitu. Dia Ta'ala mengucapkan inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila gitu. Dia Ta'ala melafatkannya. Itu adalah kalamullahi subhanahu wa ta'ala. Dia Ta'ala melafatkannya. Itu kalamuhu subhanahu wa ta'ala. Nanti kalaupun di dalam beberapa ayat disebutkan Al-Quran adalah innahu laqaulu rasulin karim gitu, misalkan dalam surat At-Takwir, ya, itu artinya yaitu sesungguhnya itu adalah qaulu rasul, ucapan rasul, itu adalah karena rasul itu menyampaikan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan, yang Allah ta'ala firmankan. Tetapi tetap Al-Quran dinisbatkan kepada yang memfirmankannya, yang mengucapkannya pertama. Yang pertama, ini itu. Yang mengucapkannya pertama. Ya. Itu yang pertama. Dia adalah kalamullahi subhanahu wa ta'ala. Itu kan? Dia adalah kalamullah. Yang kedua, dia adalah kalamullah ta'ala al-munazzalu ala rasulih. Kalamullah yang diturunkan kepada Rasulnya. Seperti firman-Nya Allah, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana fal qur'anu inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana fal qur'anu munazzalun. Gitu kan? Kan inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana fal qur'anu munazzalun. Kan kami menurunkan Al-Quran. Berarti Al-Quran itu munazzalun, yang diturunkan.
Jadi beliau mentakrif, mendefinisikan Al-Qur'an adalah kalamullahi ta'ala al-munazzal, karena berdasarkan ayat inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'an. Nah gitu. Jadi Al-Qur'an adalah munazzalun, diturunkan kepada Rasulnya. Maka sini menerangkan Al-Qur'an adalah bukan makhluk, tapi diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Dia adalah kalamullah. Dia kalamullah, perkataan Allah al-munazzal, yang diturunkan olehnya kepada Rasulnya. Itu Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an tidak bakalan hancur, nggak bakalan rusak. Dia bukan makhluk. Oleh karenanya Allah firmankan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya. Ini ya, jadi Al-Qur'an adalah kalamullahi al-munazzalu ala rasulih wa khatami anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Qur'an kalamullahi al-munazzalu al-mabdu'u. Al-Qur'ani kalamullahi ta'ala al-munazzalu rasulihi al-mabdu'u, ya kan? Al-mabdu'u bi suratil Fatihah. Ini Al-Qur'an kalamullah, perkataan Allah yang diturunkan kepada Rasulnya. Ini Al-Qur'an al-mabdu' yang dibuka dengan surat Al-Fatihah. Al-Makhtumu bi suratin Nas, dan yang ditutup dengan surat An-Nas. Di Al-Qur'an al-mabdu' di suratil Fatihah dalam hal Qur'anan, dalam hal tilawatan, ya kan? Dalam hal tilawatan, dalam hal tilawah dan kitabah, ya kan? Dibuka dengan Al-Fatihah. Dibuka dengan Al-Fatihah. Adapun awalnya turun, nah nanti dibahas nomor berapa nanti awalnya turun? Nanti nomor 2. Awalu ma nazala minal Qur'an, ya kan gitu. Kalau awalnya turun itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu awalnya turun, ya kan. Tapi kalau awalnya tilawah wa kitabah Al-Fatihah. Al-Fatihah, ya kan? Al-Fatihah. Kalau awalnya perintah dalam Al-Qur'an, awalnya perintah kitabatan wa qiraatan. Awalnya perintah kitabatan wa tilawatan. Itu ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Kalau ihdina bukan perintah, itu permohonan, ya kan. Karena dari kita kepada Allah, ya kan, ini permohonan. Kalau awalnya perintah, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Ini al-mabdu'u bi suratil Fatihah tadi kitabatan wa tilawatan. Kitabatan wa tilawatan. Al-mahtumu bi suratin Nas, yang ditutup dengan surat An-Nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Nah, antara keduanya adalah seluruhnya Al-Qur'an.
Seluruhnya kalamullahi al-munazzalu ala rasulihi wa khatami anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terus وقد رحمه الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل حيث تكفل عز وجل بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الإجلال آية ولذلك المكتوب ada alnya kah? Matu Qur'ani al-kasih. Kalau matu itu berarti wazannya son. Kalau khofang khiftu. Kalau nama nimtu. Kalau kola kultu. Kalau ado mutu. Ya kalau matu berarti wazannya apa itu? Kira-kira. Oh, kan ada wazannya itu bahasa Arab itu. Nah, pakai wazannya apa gitu? Ternyata bukan matu tapi madot. Madot kayak hozat. Hozat kayak romat, ya kan? Romat. Nah, itu ini madot kan dari mado yamdi. Mado yamdi. Nah, madot kayak roma yarmi romat, ya kan? Ya. Walidhalika madad Qur'an al-qurunu. Nah, al-qurunu. Al-qurunul kasiratu walam yuhawil ahadun min a'daihi an yughayyiru fihi aw yazida aw yanqusa aw yubaddila illa kata Allah ta'ala satrahu wa fadduha amrahu. Sungguh Allah telah melindungi Quran ini yang agung dari perubahan dan tambahan dan pengurangan dan pergantian yang mana dan Allah menjamin dengan menjaganya. Maka Allah berfirman, sesungguhnya kami menurunkan pengingat dan menurunkan Al-Quran dan tentu saja kami pula yang menjaganya. Oleh karena itu telah berlalu masa-masa yang banyak yang dalam keadaan tidak ada seorang pun dari musuh-musuhnya yang tidak ada seorang pun dari musuh-musuhnya yuhawil berusaha untuk merubah Quran atau menambahnya atau menguranginya atau menggantinya kecuali Allah memperlihatkan ya, kecuali Allah membongkar, memperlihatkan, menyingkap, kecuali Allah membongkar atau memperlihatkan kedoknya, saternya, tutupnya, saternya, ya kan, kesamarannya, dan membuka atau menyingkapkan urusannya.
dan memburukkan urusannya. Ya. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Setelah beliau jelaskan Al-Qur'an fil lughah dan juga Al-Qur'an fis syara', ya kan? Telah jelas kiranya bagi semua kita makna Al-Qur'an lughatan wa istilahan, ya. Kemudian beliau memantapkan dan mengokohkan semua kita di dalam mengkajinya, dalam mempelajarinya dan mengimani dan mengamalkan dan mendakwahkannya. Bahwasanya apa? Bahwasanya Allahu Ta'ala hama hadal Qur'anal azim. Allah Ta'ala menjaga Al-Qur'an yang agung ini. Allah menjaga, alhamdulillah. Ya kan, Allah menjaga, berbeda dengan kitab-kitab yang telah mendahuluinya. Al-Qur'an dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala baik dari taghyir, dari az-ziyadah, an-naqs, at-tabdil. Dia Ta'ala menjaga ini akan dari taghyir. Apa taghyir? Ya, dari merubah harokat atau merubah titik kan itu, titiknya dirubah kan itu. Ini titik 2 bawah, titik 2 atas, ya kan gitu. Itu dijaga dari perubahan itu, dari perubahan harokatnya maupun perubahan titik kan itu. Juga dijaga dari az-ziyadah wan naqs, ziyadah harf maupun ziyadah kalimah, naqs harf maupun naqs kalimah, ya gitu. Dijaga olehnya Ta'ala. Dijaga dari jika ada yang menambahi satu huruf atau mengurangi satu huruf, atau dari menambah dan mengurangi satu kata. Dijaga olehnya Ta'ala. Namanya apa? Az-ziyadah wan naqs. Juga Dia Ta'ala menjaga dari tabdil. Dari apa? Dari mengganti. Apa mengganti itu? Ya, satu kata diganti kata yang lain. Tadi kan cuma ditambahkan. Itu namanya ziyadah. Atau satu kata dibuang namanya naqs. Kalau ini dibuang diberikan ganti namanya tabdil. Itu kan itu. Ya, namanya tabdil. Dia telah menjaga itu semua dari at-taghyir, az-ziyadah, an-naqs wa tabdil. Dia telah yang takafala. Dia telah yang takafala, dia telah yang menjamin. Dan Dia Ta'ala al-qawiyul aziz, ya kan? Dia maha kuat. Tidak ada yang melemahkan Dia Ta'ala, maka pasti itu terjaga sebagaimana Dia Ta'ala menfirmankan, Dia menjaga Al-Qur'an dari semua itu dengan firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nah, itu. Jadi wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kata Allah, kami benar-benar menjaga Al-Qur'an. Menjaga Al-Qur'an ya dari semua sisi. Sisi apa? Sisi taghyir harokah, taghyir titik ya kan itu. Titik itu kan ada titiknya kan itu, maupun dari ziyadah wa naqs dalam harf dan kalimah, juga dalam tabdil. Ya. Lalu beliau jelaskan bersama al-qurunul katsirah allati madad, bersama masa-masa panjang yang telah lalu, ya kan? Tiada seorang pun dari musuh-musuh Allah yang yuhawil, yang berusaha untuk yughayyir, untuk yazidu, untuk yangqus, untuk yubaddil, gitu. Jika ada yang mencoba, nah itu
pasti hatakallahu ta'ala satrah. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala membongkar visi misinya, membongkar kedoknya, membongkar apa yang menutupinya di dalam dia punya visi misi untuk mengubah, untuk menambah, mengurangi atau menggantikan satu kata dalam Al-Quran. Pasti dia ta'ala memburukkan perkaranya. Ya, alhamdulillah. Ini juga mendorong semua kita ikhwah ya, itu beruntunglah hamba manusia yang mereka mengkaji Al-Quran. Jadi yang kita kaji ini adalah demikian definisinya. Itu definisinya fil lughah wa fi syara', maka sepatutnya semestinya semua orang itu adalah dekat dengan Al-Quran dan selalu kontak dengan Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran diisolasi ya. Diisolasi ya kan. Ditutup terus dirapet, disegel ya kan. Enggak pernah dibaca kan itu. Ya. Ya terus bi'ausofin kasiratin tadullu ala azimatihi wa barakatihi wa ta'sirihi wa sumulihi wa annahu hakimun alama qablahu minal kalau enggak ada hu alama qablu. Kalau ada hu menjadi alama qablahu. Kalau ada domirnya dia. Kalau ada domirnya dia mu'rab. Jika ada domirnya dia mu'rab dan i'rabnya adalah mansubun dzaraf. Jika domirnya hanya diniatkan tapi enggak diucapkan dan enggak ditulis, dibuang tapi hanya diniatkan di dalam niat, maka mabni apa? Dhammah. Ya kan? Kayak amma ba'du. Itu ada domirnya. Kalau diucapkan apa? Amma ba'dahu. Ya kan, amma ba'dahu gitu. Jangan separuh amma ba'duhu. Nah, itu keliru. Dan amma ba'duhu. Nah, itu ya kan, enggak bisa amma ba'duhu. Nah, kalau ada domirnya ya amma ba'dahu, kalau domirnya enggak diucapkan amma ba'du gitu ya, itu. Terus Allah Tuhan telah mensifati dengan sifat-sifat yang banyak, menunjukkan pada keagungan dan keberkahan dan dampak dan kandungan pada Al-Quran yang mana karena sungguh dia adalah hukum hakim pada sebelumnya dari kitab. ya. Ya, ikhwah, berikutnya. Jadi tadi kiranya dari takrif lughatan udah jelas buat semua kita. Ya, dia adalah matluun, dia adalah jami'un, ya kan? Demikian juga sisi keabadiannya, dia abadi, dijaga olehnya subhanahu wa ta'ala. Bersama itu Al-Quran mempunyai sifat-sifat yang sangat banyak. Dan yang mensifati Al-Quran bukan kita, langsung yang mensifatinya adalah Allah. Allah Ta'ala qad wasofal Qur'ana bi ausofin katsirah. Nah gitu. Jadi dia Ta'ala yang mensifati ini.
Jadi manusia nggak perlu beda pendapat. Karena apa? Ini yang mensifati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan sifat-sifat yang banyak dan baik-baik itu menunjukkan tadulu ala azamati, menunjukkan Al-Quran adalah benar-benar agung. Al-Quran benar-benar berkah. Al-Quran benar-benar mempunyai banyak pengaruh. Jadi kalau kamu ingin berubah, ya baca Al-Quran, niscaya Al-Quran akan mempengaruhi perubahan kamu, gitu. Jangan ragu-ragu, aku ini rampung, yes, pakai Al-Quran. Dia pasti nanti mampu memberikan pengaruh positif, pengaruh baik, kan itu. Kenapa? Karena Allah mensifati Al-Quran bi'ausofin katsirah. Bi'ausofin katsirah, kan itu. Dia pasti berpengaruh baik, memberikan banyak pengaruh, dan dia pun juga pengaruhnya juga syumul, ya. Dia syumul, dia adalah meliput, ya kan, meliput semua sisi, ya, semua sisi. Demikian juga ikhwati fillah rahimani wa rahimakum, bersama kebaikan Al-Quran yang dia dengan sifat-sifatnya itu menunjukkan azamahnya, barokahnya, taksirnya, syumulnya. Demikian juga ini Al-Quran hendaknya yang kita kaji, karena Al-Quran juga adalah apa ya ikhwah? Hakimun ala ma qablahu minal kutub. Al-Quran adalah merupakan hakim, muhaiminun, menghakimi semua kitab-kitab yang telah mendahuluinya. Jadi hukum-hukum yang ditetapkan di dalam kitab-kitab yang terdahulu itu masih berlaku atau tidak, itu tinggal Al-Quran menghakiminya dengan menetapkan atau meniadakan. Jika Al-Quran masih menetapkannya, ya berarti ditetapkan Al-Quran berlaku. Jika kalau sudah tidak menetapkannya lagi, berarti sudah tidak berlaku. Karena apa? Dihakimi oleh Al-Quran. Ya, oleh karenanya semua hukum-hukum di dalam Al-Kutubus Sabiqah semuanya apa? Dimansuh oleh Al-Quran, kecuali yang masih Al-Quran tetapkan, yang Al-Quran masih menetapkannya. Nah gitu, semuanya yang ada dalam Al-Kutubus Sabiqah dari hukum loh ya, dari hukum, namanya hakimun ya hukum. Kok yang namanya kalau khobar ya nggak dihapus, nggak ada menghapus khobar. Kalau berita nggak ada nasih mansuh. Kalau berita di semua buku Kutubus Sabiqah itu nggak ada yang dihapus, nggak ada yang dirubah. Tetap kita benarkan asalkan terpenuhi syaratnya. Itu apa? Pemberitaannya dengan jalan yang sahih, udah gitu ya gitu. Ini benar-benar sahih Al-Kutub Sabiqah, bukan taghyiran, bukan ziyadahan, bukan nakesan, dan bukan tabdilan. Nah gitu. Kalau benar yang asli dan itu memang beritanya demikian, kita percaya. Karena nggak ada perubahan berita, namanya cerita tentang surga, cerita tentang Nabi Adam di semua kitab suci, ya ceritanya pasti ya gitu, cerita untuk Nabi nggak berubah kok, maksudnya berubah kan itu nggak berubah. Yang penting aja itu kisahnya adalah dikisahkan dengan jalur yang sahih, ya kan? Maka kita wajib membenarkan dimanapun tempatnya, yang penting adalah sahih. Nah makanya kalau nanti Israiliyat, nah nanti akan dibahas, kan itu kan? Bagaimana kita mengetahui periwayatannya, kan itu sahih enggaknya, kan gitu. Nanti akan terangkan mauqif para ulama dalam mempelajari kesahihan periwayatannya. Itu untuk kisah. Kalau untuk hukum-hukum yang ada di Al-Kutubus Sabiqah, maka semua
mansuh oleh Al-Quran kecuali yang masih Al-Quran tetapkan, maka namanya Al-Quranu annahu hakimun ala ma qablahu minal kutubi. Ya. Ya terus. Qala ta'ala wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azima. Al-Hijr al-ayat Qaf wal qur'anil majid. Qaf al-ayat berfirman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya kami datangkan kepadamu 7 ayat dan Quran yang agung. Ya di sini apa ikhwah? Allah Ta'ala mensifati Al-Quran dengan sifat Al-Azim. Surat Al-Hijr. Lalu surat Qaf Allah mensifati Al-Quran dengan Al-Majid. Dengan Al-Majid, ya kan? Al-Majid yang mengumpulkan semua kemuliaan. Al-Majid yang mengumpulkan semua kemuliaan. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Apa maksudnya sab'an minal masani? Jadi kan gini kata Allah, sungguh-sungguh wahai Muhammad, aku telah memberimu sab'an minal masani, dan kami juga telah memberi kepadamu Al-Qur'anal Azim. Kalau yang kita bahas ini kan jelas Al-Qur'an Al-Azim, ya kan? Namun juga sini apa? Allah memberikan kepada Nabi kita apa? Sab'an minal masani. Itu maksudnya surah Al-Fatihah. Itu surah Al-Fatihah. Kenapa? Ya karena dia memang 7 ayat. Ya, dia 7 ayat. Kemudian memang dia adalah ya di dalamnya al-khair, di dalamnya ada doa, di dalamnya ada tarikh, di dalamnya ada pembagian manusia dengan masalah hidayah. Juga di dalamnya dia adalah Ummul Quran, dan dia adalah seagung-agungnya surah dalam Al-Quran. Dia juga ruqyah untuk mengobati penyakit, ya kan gitu. Itu namanya apa? Sab'an minal masani. Lalu Al-Quran Allah katakan apa jemaah? Al-Azim. Dia adalah agung. Lalu yang kedua apa? Dia adalah Al-Majid. Dia Al-Majid mengumpulkan semua kebaikan. Ya, beginilah yang kita baca pada ini. Saya baru sampai pada sifat Azim dan Majid. Insyaallah besok kita lanjutkan dengan sifat apa yang berikutnya? Yang ketiga apa sifatnya? Munazzalun, anzalnahu. Ya kan? Munazzalun. Yang keempat mubarakun. Dan seterusnya gitu ya, dari sifat-sifat Al-Quran. Itu ikhwah yang kita bahas intinya, yaitu kita memahami Al-Quran. Jadi kita ngaji ini cuma memahami apa itu Al-Quran ya. Itu bagus kan gitu. Makanya kita semakin tambah kokoh, tambah mantep. Jadi mungkin orang cuma ngertinya Al-Quran Al-Quran tutup. Kita kalau kita dibuka ternyata kalau dibuka panjang lebar kan, itulah Al-Quranul Karim. Ya kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.